Baik, saya Faris Karimullah Ansori dengan NIM 122202009. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian kompetensi pedagogik. Kemudian ada pentingnya kompetensi pedagogik ini dimiliki oleh seorang guru. Dan yang terakhir ada aspek penting kompetensi pedagogik. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari kompetensi pedagogik. Nah, berawal dari kata kompetensi. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas, mencakup penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan suatu jabatan. Jadi, kompetensi ini kemampuan atau penguasaan terkait tugas yang ditanggungjawabkan, yang diberikan, dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan, yaitu kompetensi. Nah, selanjutnya ada pedagogi. Pedagogi itu secara bahasa berasal dari kata paidos merupakan anak, kemudian agagos yang berarti membimbing atau mengantar. Nah, dengan demikian dapat diartikan pedagogi itu aktivitas membimbing anak. Adapun secara istilah, kompetensi pedagogi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa serta upaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi dapat dipahami sebagai ilmu atau teori terkait mempelajari berbagai masalah yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Kemudian mengupayakan agar permasalahan itu terselesaikan atau mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam peserta didik. Itu pedagogik. Dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagogik ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam menguasai teori-teori pendidikan serta keterampilan dalam mengaplikasikannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kompetensi pedagogik ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik, kemudian mengajari peserta didik secara efektif seperti itu. Nah, selanjutnya tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 bahwasannya tercantum dalam Pasal 28 Ayat 3 bahwasannya kompetensi pedagogik ini merupakan yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran siswa. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap karakteristik siswa, kemudian perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian evaluasi hasil belajar, serta pengembangan siswa untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, jadi menurut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ini mengartikan bahwasanya kompetensi pedagogik ini kemampuan seorang guru dalam melakukan aktivitas pembelajaran pada siswa atau pada peserta didik. Nah, dimulai dari perancangan pembelajaran, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, kemudian yang terakhir itu pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi seorang guru ini penting mempunyai kompetensi pedagogik. Karena apa? Tadi disebutkan definisinya yaitu mampu mengajari pembelajaran peserta didik gitu. Nah, dalam artian guru ini mampu untuk merancang, untuk melaksanakan dari hasil rancangan tadi, kemudian hasil pelaksanaan itu ada evaluasinya, kemudian ada pengembangannya gitu. Nah, ini semua komponen ini yang 4 ini itu wajib dikuasai oleh seorang guru gitu. Dan ini kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang paling utama karena dalam pembelajaran itu menyangkut pautnya pada proses pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran akan diraih berdasarkan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, proses pembelajarannya itu harus lancar, harus sukses
dengan kemampuan kompetensi pedagogik ini gitu. Jadi kalau semisal seorang guru tidak memiliki kompetensi pedagogik, tidak mungkin dong untuk memulai suatu pembelajaran pada peserta didik, karena tujuan-tujuannya pun belum tentu tercapai karena tidak memiliki kompetensi pedagogik ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pentingnya atau urgensi kompetensi pedagogik ini. Siswa atau peserta didik dalam pembelajaran itu, ketika proses pembelajaran yang monoton, itu peserta didik akan bosan, akan enggan untuk belajar, akan turun motivasi belajarnya dan sebagainya. Nah, disitulah peran kompetensi pedagogik ini dalam mencari inovasi-inovasi untuk menemukan metode pembelajaran atau pembelajaran yang tidak monoton atau bervariasi gitu. Sehingga peserta didik pun senang dalam melakukan proses pembelajarannya gitu. Nah, ini salah satu pentingnya adanya kompetensi pedagogik ini gitu. Nah, selain itu dalam membentuk karakter, dalam membentuk identitas peserta didik, dalam memahami semuanya dari peserta didik, itu dapat dilakukan oleh kompetensi pedagogik ini. Karena di awal tadi menyebutkan bahwasannya ada pengertian pedagogik ini untuk memahami peserta didik gitu, memahami karakteristik peserta didik gitu. Nah, untuk itu pentingnya kompetensi pedagogik ini yaitu dalam membentuk karakter, membentuk jati diri siswa, membentuk identitas siswa yang baik gitu. Nah, ini berperan penting kompetensi pedagogik. Sekarang banyak isu-isu atau permasalahan dalam peserta didik, bahwasannya maraknya tawuran di mana-mana, maraknya geng motor yang notabene masih peserta didik, masih siswa SMA atau SMP. Nah, itu krisis moral, krisis karakter dalam siswa. Nah, inilah peran penting seorang guru menekankan kompetensi pedagogiknya, yaitu untuk membentuk karakter, ciri khas, identitas, jati diri peserta didik gitu. Dengan begitu akan memperbaiki moral-moral peserta didik, kemudian etika, kemudian karakter. Dengan begitu tidak ada yang namanya siswa SMP atau SMA ikut gabung dengan geng motor atau ikut tawuran dan sebagainya. Nah, itulah kompetensi pedagogik yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Menurut Mutia, bahwasannya kompetensi yang dari 4 itu yang paling utama dan yang paling penting itu adalah kompetensi pedagogik. Karena tadi disebutkan bahwasannya kompetensi ini sangat berperan gitu dalam proses pembelajaran peserta didik, dalam membentuk karakter peserta didik, yaitu dari mulai memahami karakter siswa, kemudian rancangan pembelajarannya bagaimana, kemudian proses pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, itu dengan kompetensi pedagogik ini gitu. Makanya dari keempat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yang nomor 1 ini kompetensi pedagogik itu paling utama. Seperti itu. Nah, mengutip dari Wahyudi bahwasanya terdapat aspek-aspek penting dalam kompetensi pedagogik ini. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Itu nomor 1. Nah, jadi nomor 1 ini yaitu untuk memahami tadi, memahami karakter-karakter, kemudian fisiknya, moralnya itu bagaimana sebagai proses awal dalam menentukan pembelajaran nanti bagaimana konsepnya gitu. Yaitu dengan mengetahui karakteristik siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 2, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini penting, aspek penting, karena kalau semisal tidak menguasai teori-teori belajar, menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, maka bagaimana pembelajaran itu tercapai tujuannya gitu. Tidak akan tercapai tujuannya tanpa menggunakan teori belajar maupun prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, makanya dalam kompetensi pedagogik ini seorang guru harus mampu menguasai aspek yang nomor 2 ini, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya nomor 3,
yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Nah, yang nomor 3 ini harus mengembangkan kurikulum itu yang relevan, jangan yang tidak relevan. Karena kalau tidak relevan dengan masa, dengan zaman itu, peserta didik akan enggan untuk melakukan pembelajaran. Bahkan yang bersifatnya tadi monoton misalnya, kan itu membuat motivasi belajar peserta didik bisa turun gitu, karena monoton. Nah, makanya harus relevan dengan zaman sekarang, dengan teknologi semisal, dengan apapun itu, perkembangan zaman sekarang itu harus relevan, mata pelajarannya dan segala macamnya yang menyangkut kurikulum. Nah, selanjutnya yang nomor 4, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini harus diidentifikasi dulu dengan kemampuan kompetensi pedagogik ini. Tadi kan sudah nomor pertama mengidentifikasi siswa, bagaimana karakteristiknya, bagaimana fisiknya, bagaimana moralnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menjalankan pembelajaran, tapi yang sesuai dengan karakteristiknya tadi, dengan fisiknya tadi, dengan moralnya tadi, gitu. Menyesuaikan dengan peserta didik. Nah, itu aspek penting kompetensi pedagogik. Nah, selanjutnya nomor 5, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses pembelajaran. Ini ada berkaitan dengan nomor 3, bahwasannya harus relevan. Yang nomor 5 ini memanfaatkan teknologi informasi. Seperti apa sekarang laptop atau handphone gitu kan, itu untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Di sisi lain ada sisi positifnya, yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk itu di era sekarang, di zaman sekarang itu upayakan manfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, ini dengan kompetensi pedagogik juga. Selanjutnya nomor 6, memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Nah, dengan kemampuan kompetensi pedagogik ini diharapkan siswa itu mampu mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan segala sesuatu yang dimilikinya semaksimal mungkin agar dirinya itu, peserta didiknya itu berhasil dalam proses pembelajaran itu. Nah, ini dilakukan dengan kompetensi pedagogik, makanya penting yang nomor 6 ini gitu. Nah, selanjutnya berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa. Nah, kompetensi pedagogi ini tidak hanya mengatur proses pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan siswa dengan yang baik, yang beretika gitu. Jadi tidak sembarang komunikasi dengan siswa, tidak sembarang bahasa yang dikeluarkan oleh seorang guru terhadap siswa. Jadi harus bahasa yang efektif dan empatik terhadap siswa, sehingga teori-teori ataupun materi pembelajaran tersampaikan dengan sebaik mungkin gitu, dengan komunikasi yang baik gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 8, melaksanakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan perbaikan proses dan hasil pembelajaran. Nah, ini juga termasuk aspek penting kompetensi pedagogik, karena setelah melakukan pembelajaran itu tidak hanya begitu saja dibiarkan peserta didik itu, tetapi harus ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran, dalam memahami teori-teori yang telah disampaikan gitu. Nah, ini dengan kompetensi pedagogik gitu, berperan penting. Nah, yang terakhir, melakukan tindakan reflektif secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, setelah evaluasi dilakukan, aspek penting selanjutnya dalam kompetensi pedagogik ini yaitu melakukan reflektif yang berkelanjutan sifatnya. Jadi tidak hanya sampai di situ saja pembelajaran itu, tetapi berkelanjutan terus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi setelah melakukan pembelajaran, siswa yaitu untuk melakukan reflektif, untuk tafakur lah dalam bahasa Islam, dalam bahasa agamanya itu tafakur. Jadi berpikir setelah memahami pembelajaran, apa hikmah yang bisa didapat dan apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, itulah reflektif secara berkelanjutan.
Jadi tidak hanya sampai di situ saja pembelajaran, tetapi berkelanjutan hingga dapat diterapkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan peserta didik masing-masing gitu. Nah, jadi dari keseluruhan aspek penting kompetensi pedagogik ini, yaitu ada 9, dan semuanya itu sangat penting untuk dikuasai aspek-aspek itu dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran gitu. Dengan 9 tadi kompetensi itu akan mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu tidak hanya kompetensi pedagogik, walaupun kompetensi pedagogik ini paling penting yang dimiliki oleh seorang guru, tapi harus ada aspek-aspek atau kompetensi lainnya yang wajib dikuasai oleh seorang guru. Nah, untuk selanjutnya akan diserahkan ke presenter berikut. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kompetensi kepribadian guru. Teman-teman semuanya ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian guru? Apakah penting guru itu memiliki kompetensi kepribadian ini? Serta indikator apa saja sih yang harus dimiliki oleh guru dalam ruang lingkup kompetensi kepribadian? Tentunya dalam video ini kita akan membahas secara umum mengenai pembahasan dan poin-poin yang telah tadi disampaikan. Mari kita simak. Kompetensi kepribadian merupakan sebuah frasa yang berasal dari dua kata, yakni kompetensi dan kepribadian, sehingga menunjukkan arti kemampuan dalam mengelola emosional sebagai jalan pembentukan karakter yang dapat mengontrol emosi. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa kompetensi ialah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan setiap tugas keprofesionalannya. Sementara itu, menurut Huda, ialah sebuah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dikuasai oleh setiap individu, paham terhadap bagian dari dirinya, sehingga dapat menampilkan perilaku baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sebaik mungkin. Adapun kepribadian nih, menurut Ferdinand dan Nur Hidayat tahun 2023, ialah sebuah sifat yang sebenarnya mencerminkan tingkah laku yang membedakan dirinya dengan yang lainnya berdasarkan perilaku mental yang terdiri dari perasaan, pikiran, dan sebagainya. Disertai penguatan melalui perilaku behavioral, pembiasaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang tersebut akan berlaku khas dan tetap. Sementara itu nih, menurut Kelly dalam Surya yang dikutip Ferdinand dan Nur Hidayat tahun 2003, mendefinisikan kepribadian sebagai sebuah cara unik yang ditampilkan seseorang atau individu dalam memaknai setiap pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, jadi apa ya kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian merujuk kepada kemampuan yang terkait dengan perilaku pribadi seorang guru yang idealnya mencerminkan nilai-nilai tinggi dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kaitannya dengan filosofi hidup yang membantu seorang guru untuk menjadi contoh manusia yang berpegang pada nilai-nilai mulia. Sementara itu nih, menurut Surya dalam Derajat yang dikutip Mustafa 2004, kompetensi kepribadian ialah kompetensi personal, kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik. Kompetensi ini mencakup kemampuan pribadi yang berkaitan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan aktualisasi diri. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dikatakan terdapat beberapa hal yang menjadi substansi terhadap standar kompetensi kepribadian guru yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nah, kemudian apa sih urgensi dari kompetensi kepribadian guru terhadap keberhasilan pembelajaran? Di antaranya, 1.
Hebatnya seorang guru dalam menjalankan kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional tergantung kepada sejauh mana guru dapat menjaga serta menampilkan kepribadian yang baik pada kehidupan sehari-harinya. Kedua, motivasi belajar siswa akan meningkat ketika guru dapat menampilkan kepribadian yang baik sehingga dapat memicu semangat belajar terhadap siswa, sebab keteladanan yang ada pada guru akan menjadi penguatan terhadap kemandirian siswa dalam bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang akan dikerjakannya. Ketiga, kompetensi kepribadian guru dapat memengaruhi terhadap pengembangan sikap moral, akhlak siswa, sebab memiliki panutan yang jelas antara teori dan praktek yang dilakukan secara terpadu dan berintegritas oleh seorang guru. Keempat, guru menjadi model dan inspirasi memicu motivasi belajar siswa untuk memberikan dorongan, serta motivasi tersebut akan menjadi penguatan bagi dirinya sebagai hasil dari teori dan praktik dari itu sendiri. Nah, teman-teman, 9 indikator kompetensi kepribadian. Apa aja sih kompetensi kepribadian ini indikatornya? Nah, sebab ya, guru itu harus dapat konsisten terhadap ucapan dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi terhadap prinsip kompetensi kepribadian. Menurut Cece Wijaya dalam Huda, kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemantapan dan integritas pribadi. Seorang guru yang teratur dan konsisten dalam bekerja dapat menjadi pengaruh yang positif terhadap perkembangan siswa selama kegiatan pembelajaran, sehingga dapat terhayati dalam setiap perilaku siswa pada kehidupannya sehari-hari, dan dapat menumbuhkan kerjasama satu sama lain antara guru dan siswa dalam menyukseskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru harus peka terhadap perubahan sekecil apapun di lingkungan sekitarnya, yang tujuannya agar pembelajaran yang dilakukan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang terjadi, sehingga dapat memperbarui kurikulum, metode, materi, dan keefektifan serta keefisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, berpikir alternatif. Guru harus mampu memprediksi berbagai kemungkinan permasalahan yang akan terjadi selama kegiatan pembelajaran, sehingga seringkali guru diharapkan mampu dapat menyusun rancangan pembelajaran di awal semester sebagai langkah untuk memberikan solusi alternatif terhadap penyelesaian problematika yang terjadi di lingkungan pendidikan. Tentunya, data informasi yang didapatkan berdasarkan atas penelitian terdahulu dan sekarang untuk menjadi fondasi dasar dalam pembentukan penyelesaian masalah. Ketika telah menemukan beberapa jalan alternatif, maka hendaknya guru memilah dan memilih bagian apa saja yang harus ditingkatkan dan diimplementasikan sebagai salah satu cara jalan alternatif yang terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Poin yang keempat, adil, jujur, dan objektif. Sifat-sifat yang demikian ini harus dimiliki oleh seorang guru dengan berlandaskan kepada pemahaman serta penghayatan secara mendalam terhadap nilai-nilai moral dan sosial budaya yang didapatkan dari lingkungan masyarakat sebagai bentuk pengimplementasian pengalaman yang telah dianut masyarakat dengan memperhatikan terhadap perkembangan peserta didik. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan jujur adalah tulus, ikhlas, dan menjalankan fungsinya sebagai guru sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak pamrih, dan sesuai pula dengan norma-norma yang berlaku. Objektif artinya benar-benar menjalankan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan, tidak pilih kasih, tidak memandang bahwa siswa itu familinya atau anak si A, si B, dan seterusnya. Kelima, berdisiplin dan melaksanakan tugas. Beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan adalah dengan melaksanakan tata tertib dengan baik guru maupun siswa, karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses pembelajaran. Taat terhadap kebijakan yang berlaku, menguasai diri, dan introspeksi diri. Keenam, ulet dan tekun bekerja. Keuletan dan ketekunan bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih merupakan hal yang harus dimiliki oleh guru. Siswa akan memperoleh imbalan dari guru yang menampilkan pribadi utuh yang bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih. Guru tidak akan berputus asa apabila menghadapi kegagalan dan akan terus berusaha mengatasinya. Guru harus ulet dan tekun dalam bekerja sehingga program pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya. Keuletan dan ketekunan bekerja merupakan faktor pendorong keberhasilan. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Ketekunan dan keuletan guru tersebut dapat menjadi salah satu pendorong keberhasilan
proses belajar mengajar. Yang ketujuh, berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dalam mencapai hasil kerja, guru diharapkan selalu meningkatkan diri, mencari cara-cara baru agar mutu pembelajaran selalu meningkat, pengetahuan umum yang dimilikinya selalu bertambah dengan menambah bacaan berupa majalah, harian, koran, dan sebagainya. Dengan adanya usaha untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sudah barang tentu kemampuan guru akan bertambah pula, sehingga dalam mengelola proses belajar mengajar tidak akan mendapat kesulitan yang berarti atau sulit gitu. Yang kedelapan, simpatik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak. Sifat-sifat itu memerlukan kematangan pribadi, kedewasaan sosial dan emosional, pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yang memadai, khususnya pengalaman dalam praktek mengajar. Oleh karena itu, guru harus menguasai benar hal yang berhubungan dengan sifat tersebut. Keluasan merupakan faktor pendukung untuk disenangi para siswa dalam proses belajar, karena dengan sifat ini, guru akan mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman sejawat dan murid-muridnya. Kebijaksanaan dan kesederhanaan akan menjalin keterkaitan batin antara guru dengan siswa. Dengan adanya keterkaitan tersebut, guru akan mampu mengendalikan proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Poin yang terakhir, yang kesembilan, bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Kesiapan mendiskusikan apapun dengan lingkungan, tempat ia bekerja, baik dengan murid, orang tua, teman sekerja, ataupun dengan masyarakat sekitar, sekolah, merupakan salah satu tuntutan terhadap guru. Ia diharapkan mampu menampung aspirasi berbagai pihak, sehingga sekolah menjadi agen pembangunan daerah dan guru bersedia menjadi pendukungnya. Ia akan terus berusaha meningkatkan serta memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan berbagai pihak. Adapun sebagian dari ciri guru yang terbuka adalah guru yang memberikan kesempatan bertanya pada peserta didik serta menyalurkan keinginan belajarnya siswa. Kemudian kewibawaan di sini adalah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari orang lain. Kewibawaan harus dimiliki oleh guru, sebab dengan kewibawaan, proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik, berdisiplin, dan tertib. Dengan demikian, kewibawaan bukan berarti siswa harus takut kepada guru, melainkan siswa akan taat dan patuh peraturan yang berlaku, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, jadi teman-teman semuanya, setidaknya itu 9 indikator yang harus dimiliki oleh guru dalam ruang lingkup kompetensi kepribadian. Semoga kita bisa menjadi guru yang dapat menonjolkan, menampilkan 4 kompetensi kepribadian tersebut, baik pedagogik, sosial, kepribadian, ataupun profesional dengan sebaik mungkin dalam ruang lingkup yang kecil nih, proses belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran. Adapun ruang lingkup yang umumnya di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sehingga dapat lebih mengena terhadap setiap individu peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan mutu pendidikan yang terbaik. Terima kasih. Nah, lalu materi selanjutnya mengenai kompetensi sosial. Sebagai calon pendidik, kita pasti sudah familiar dengan apa itu kompetensi guru. Nah, salah satunya yaitu kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial itu? Kompetensi sosial ini terdiri dari 2 kata, yaitu kompetensi dan juga sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi ini memiliki makna yang sama dengan kemampuan, kecakapan, dan juga keahlian. Nah, kompetensi ini mengacu pada kemampuan guru dalam membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, dengan sesama guru, dengan orang tua peserta didik, ataupun dengan masyarakat di sekitar sekolah. Tapi, bukan cuma soal bersikap ramah, tapi kompetensi ini membahas mengenai hal yang lebih jauh daripada itu. Guru dituntut untuk bisa berkomunikasi secara efektif, terbuka terhadap kritik, dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai latar belakang sosial budaya. Nah, dalam konteks pendidikan saat ini, guru tidak bisa hanya mengandalkan penguasaan materi atau teknik mengajar saja. Tanpa kemampuan sosial yang baik, proses pembelajaran akan terasa kaku dan kurang menyenangkan. Misalnya, guru kurang peka terhadap kondisi emosional siswanya, cenderung sulit membangun suasana kelas yang nyaman. Atau di sisi lain, guru yang punya kompetensi sosial yang kuat biasanya lebih mudah membangun kepercayaan, menciptakan kelas yang inklusif, dan menjadi panutan dalam sikap sosial.
Jadi, kompetensi sosial ini bukan sekedar pelengkap, tapi benar-benar menjadi fondasi penting dalam menjalankan guru secara utuh. Nah, yang selanjutnya, pentingnya kompetensi sosial guru. Nah, kompetensi sosial ini sangatlah penting dan harus dimiliki oleh seorang pengajar atau pendidik. Kompetensi sosial ini sangat berperan penting dan harus dimiliki oleh seorang pendidik karena seorang pendidik ini merupakan bagian dari masyarakat yang dimana masyarakat adalah penerima dari pendidikan. Sehingga mau tidak mau seorang guru ataupun sekolah harus memiliki hubungan yang baik dan efektif kepada masyarakat. Nah, jika guru dan sekolah tidak dapat berhubungan baik dengan masyarakat, maka masyarakat akan meninggalkan dan menganggap remeh guru dan juga sekolah. Sebagai tenaga pendidik yang mengetahui tugasnya, guru telah dibekali ilmu keguruan sebagai dasar dan memiliki keterampilan khusus. Maka dari itu, guru belajar sikap sosialisasi keguruan yang akan membantu seorang guru melaksanakan tugasnya. Interaksi dan komunikasi ini berperan penting terhadap kelancaran pembelajaran karena guru itu dituntut memiliki kompetensi sosial. Kepentingan guru yang berkompetensi sosial ini bahwa jika guru memiliki kompetensi ini, maka ia akan diteladani oleh siswa-siswanya sebab selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga harus diperkenalkan dengan kecerdasan sosial. Hal tersebut bertujuan agar siswa ini memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesama. Sedangkan pribadi yang memiliki kecerdasan sosial ini ditandai dengan adanya hubungan yang kuat kepada Allah, memberi manfaat kepada lingkungan, bersikap santun, peduli dengan sesama, jujur, dan bersih dalam berperilaku. Jadi jelas ya bahwa kompetensi ini sangatlah penting dengan tujuan agar guru dapat mengarahkan siswa untuk memiliki kecerdasan sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan sosial. Pengertian kompetensi profesional dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan pedagogik, pengetahuan, metodologi, manajemen, dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja di lingkungan pendidikan. Kula Marbun Naibaho menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Sedangkan menurut UNO, kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, sosok guru yang profesional ialah guru yang cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat jasmaninya. Guru yang cerdas dan sempurna akalnya akan memiliki pemahaman ilmu, pengetahuan yang luas. Begitu juga dengan baik akhlaknya akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi peserta didiknya. Dan dengan sehat jasmaninya, guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di kelas. Nah, dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan menyeluruh yang meliputi penguasaan ilmu, keterampilan mengajar, sikap, nilai, dan kepribadian yang baik, sehingga mampu menjalankan tugas pendidikan secara efektif dan menjadi panutan bagi peserta didik. Kriteria kompetensi profesional. Menurut Rofa'ah menyatakan bahwa kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mampu dalam menguasai materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
Yang kedua, penguasaan pada standar kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, yaitu melakukan kegiatan reflektif secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengembangkan keprofesionalan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Kriteria kompetensi profesional. Menurut Rofaah menyatakan bahwa kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mampu dalam menguasai materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, penguasaan pada standar kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, yaitu melakukan kegiatan reflektif secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mengembangkan keprofesionalan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Indikator kompetensi profesional. Indikator keberhasilan kompetensi profesional guru menurut Khairi yaitu yang pertama, guru mampu menguasai disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber pelajaran. Nah, seorang guru harus memiliki penguasaan yang mendalam terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Hal ini penting agar guru dapat menyampaikan materi secara benar, jelas, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Nah, penguasaan ini juga memungkinkan guru untuk menjawab pertanyaan siswa dengan tepat dan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Tanpa penguasaan ilmu yang baik, proses belajar akan menjadi dangkal dan tidak efektif. Kemudian yang kedua, guru mampu memahami filsafat dan tujuan pendidikan. Nah, pemahaman terhadap filsafat pendidikan ini membantu guru dalam merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan nilai-nilai dasar pendidikan seperti kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Guru yang memahami tujuan pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Nah, filsafat pendidikan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan praktik pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu guru mampu menguasai metode dan model pengajaran. Nah, penguasaan berbagai metode dan model pembelajaran memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian, proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Misalnya, metode diskusi cocok untuk materi yang bersifat argumentatif, sementara model pembelajaran kooperatif efektif untuk membangun kerjasama antar siswa. Yang keempat, guru menguasai prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran seperti motivasi, perhatian, keterlibatan aktif, dan pemberian umpan balik sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang efektif. Guru yang memahami prinsip ini akan lebih mudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berorientasi pada hasil. Nah, prinsip-prinsip ini juga membantu guru dalam menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu guru mampu melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Nah, penilaian ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga secara berkelanjutan selama proses berlangsung. Penilaian ini meliputi formatif, sumatif, serta penilaian sikap dan keterampilan. Guru yang mampu melakukan penilaian dengan baik akan dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi, serta dapat memberikan intervensi yang tepat bila ditemukan kesulitan belajar. Pentingnya kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini sangat penting terutama bagi guru dan tenaga pendidik, karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan dan keberhasilan peserta didik.
Berikut penjelasan mengenai pentingnya kompetensi profesional. Yang pertama yaitu menjamin kualitas pembelajaran. Kompetensi profesional mencangkup kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya. Guru yang profesional mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan siswa dapat memahami materi dengan baik. Kemudian pentingnya kompetensi profesional yang kedua yaitu meningkatkan karakter dan prestasi siswa. Guru berperan sebagai teladan dan pembentuk karakter siswa. Kompetensi profesional memungkinkan guru membimbing siswa tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membangun karakter. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Guru yang kompeten mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan dinamika sosial budaya. Hal ini penting agar guru tetap relevan dan dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.